Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah bahwa kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas rutin kita sehari-hari. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14 Tahun 2020 yang berisi tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Penjelasan ini saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pembangunan yang diampu oleh Bapak Naswin Fakih STMT pada program studi Teknik Sipil Universitas Sains Ilmu Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Penjelasan ini saya sampaikan terkait slide-slide awal tentang Permen PU nomor 14 2020 ini. Nanti pendalamannya ada pada slide-slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah apa makna filosofi dan urgensi atau kepentingan kenapa Perpres 4 maksud saya Permen PU nomor 14 2020 ini diterbitkan. Yang pertama adalah dengan adanya keputusan dari Mahkamah Agung nomor 64P/HUM/2019 yang telah membatalkan pasal 21 ayat 3 dari Permen PU PR nomor 7 2019 ini. Pembatalan itu kalau kita lihat terkait dengan pengembalian kembali nilai pagu. Nilai pagu dari kualifikasi usaha kecil yang tadinya sampai dengan 10M, kemudian dikembalikan lagi sampai dengan 2,5M. Makna selanjutnya adalah pengadaan langsung yang belum diakomodir oleh Permen PU lama. Padahal kita tahu bahwa di kabupaten kota banyak sekali paket-paket yang di bawah 200. Itu tentunya dengan metode pengadaan langsung. Sehingga diterbitkannya Permen PU nomor 14 tahun 2020 ini adalah untuk mengatur, untuk mengakomodir dari metode pengadaan langsung ini. Kemudian yang ketiga adalah dengan adanya Perpres nomor 17 tahun 2019 yang isinya adalah tentang pengadaan jasa barang dan jasa pemerintah yang berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini belum dicantumkan dalam Permen yang lama, yaitu Permen nomor 7 tahun 2019. Sehingga dalam Permen yang baru ini, makna dari atau isi dari Perpres nomor 17 tahun 2019 ini sudah dicantumkan atau sudah ada. Sehingga teman-teman kita yang ada di Papua maupun Papua Barat dapat mempedomani dengan Permen PU yang baru ini. Kemudian slide selanjutnya adalah bagaimana lingkup pengaturannya. Bahwa kelahiran dari Permen PU 14 ini adalah dalam waktu yang sangat singkat. Artinya setelah MA membatalkan dari sebagian Permen PU yang lama itu, yaitu nomor 7 2019, maka harus segera terbit aturan barunya. Maka ini dibuat dalam waktu yang kurun yang singkat. Salah satunya yaitu pada pasal 3 ayat 1 pada Permen PU nomor 7 tahun 19 ini yang mengatur bagi pelaksana pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui tender atau seleksi di lingkungan kementerian atau lembaga yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
Sehingga teman-teman atau rekan-rekan atau pelaku usaha di daerah atau kabupaten dan provinsi belum merasa terakomodir atau belum ada aturannya. Kemudian pada Permen PU yang baru ini, yaitu Permen PU nomor 14 tahun 2020, pasal 3 ayat 1, ini diperuntukkan bagi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui pengadaan langsung, tender terbatas, atau tender atau seleksi, baik di lingkungan kementerian, lembaga, juga mengatur juga untuk peringkat daerah. Dan pembiayaannya pun bukan cuma dari APBN, tapi juga dari belanja APBD, baik APBD provinsi maupun APBD kabupaten. Kemudian bagaimana ketentuan peralihannya? Nah, tentunya kalau terbit aturan yang baru, pasti ada ketentuan peralihan. Artinya tahap-tahap peralihannya. Di dalam Perpres yang baru ini sudah diatur. Tentunya dalam proses pengadaan barang dan jasa ada setidaknya 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan pemilihan. Di dalam Perpres ini disebutkan bahwa pengadaan jasa konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan tetap mengacu atau tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri yang lama, yaitu peraturan menteri 07 tahun 2019 sampai dengan selesainya seluruh kegiatan jasa konstruksi. Tetapi untuk pengadaan jasa konstruksi yang telah dilakukan sampai atau sudah sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2020 ini. Nah, inilah 3 slide yang saya jelaskan. Nanti akan diperdalam oleh rekan-rekan pada slide-slide selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan